Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Abi, terima kasih Abi. Teman-teman, balik lagi di ngobrol bareng Langga. Hari ini momen yang sangat luar biasa, ketemu dengan kakak seperjuangan. Saya perkenalkan Dr. Irwanto. Asik, luar biasa. Damang Abi. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, pangestu Abi, hatur nuhun pisan Abi. Jadi terima kasih Abi. Tadinya mau di depan biar cahaya lebih bagus, cuman kata Abi, udah ya di ruang praktek aja, biar lebih sedikit kedap dan juga mungkin kita pakai pencahayaan tambahan. Oke. Abi, Langga sedikit cerita dulu Abi ya. Langga kan termasuk yang memang dulu pernah jadi seorang sales. Jadi Langga kemana-mana kasih brosur yang dimana itu ada nomor Langga, ada nomor HP Langga. Brosur. Ada yang kontak, ada yang enggak, gitu. Selang mungkin sekian tahun kemudian, Langga kan ada kebiasaan Abi ya, kalau ketemu nomor HP dimanapun itu, di belakang mobil, di brosur, di apapun itu, Langga suka save dan Langga say hello. Dengan rumah makan ini, ya saya Langga mohon di save nomor HP saya, karena Langga yakin gitu Abi, suatu waktu pasti butuh. Maka Langga simpan. Sekian tahun kemudian lagi, Langga jalan-jalan di Search Pamungpeuk, ada Abi, klinik Dr. Irwanto. Ada nomor HP, Langga save, Langga kontak. Assalamualaikum, Pak, Bu, perkenalkan nama saya Langga, bla bla bla, mohon di save. Dan di save lah sama Teh Anit, sama Dokter Anita. Karena waktu itu kita satu frekuensi untuk satu pasangan paslon, sebut saja zaman dulu gitu, tuker-tukeran informasi, baik itu untuk kita kampanye segala rupa, nyambung akhirnya. Karena satu paslon itu, Teh kita ada mau ini di sini, siap ikutan. Dan pertama kali Langga ketemu sama Abi itu di pacuan kuda. Pacuan kuda, dan beres Abi ya, selama berselang. Dan itu Langga luar biasa sama Abi. Langga masih ingat Abi, 22 Mei. Ya, waktu itu Abi ke Jakarta, yang mana Langga kurang ajar sekali, malah nggak ikut, malah memilih pekerjaan yang lain. Jadi los lagi, ya mungkin sekarang alhamdulillah bisa ketemu. Ya memang sih kalau ketemu sering, cuman memang ngobrol lebih santai seperti ini sering juga sebetulnya, cuma memang nggak direkam. Nah alhamdulillah Abi, berkat itu semua Langga bisa ketemu dengan Abi, yang mana sebetulnya bagi Langga Abi itu banyak misteri loh Abi. Misteri apa? Banyak misteri loh, teman-teman gini loh. Ketika Langga waktu itu kan selfie sama Abi, kita selfie, Langga upload di status WA Langga. Itu mungkin ada 5 orang, yang kurang lebih 5 orang yang, "Enggak, Dr. Irwanto, iya." "Salam ya Dr. Irwanto, luar biasa, terima kasih atas bantuannya dulu kepada saya." Wih, itu satu. Itu lemah sekali Abi, sangat lemah sekali. Mungkin Abi sudah dulu gitu Abi ya. "Oh ya, itu Dr. Irwanto, iya. Salam buat Abi ya, terima kasih bantuannya segala rupa." Dan itu semua positif. Alhamdulillah. Selang waktu itu, Langga ada acara kemarin sama rekan-rekan di Lariba, khususnya di Lariba. Kalau ketemu dengan Abi itu, dari jarak 10 meter lari loh Abi. Dari teman-teman Lariba, dari teman-teman yang lain, dari jarak 10 meter, 15 meter, kalau ketemu Abi langsung ngejar. "Abi gimana kabarnya?" Segala rupa, cepika-cepika segala rupa lah. Itu Langga kaget loh. Sebetulnya Abi ini siapa gitu? Soalnya kan yang Langga tahu ya Abi ya, mohon maaf Abi, yang Langga tahu Abi itu adalah suaminya Teh Anit, Dokter Anit, Dokter Anita. Hanya ngobrol sebatas gini, yang Langga nggak tahu track record Abi di belakang apa itunya. Cuma yang Langga kaget pada waktu itu ada ternyata Abi dulu pernah nyalonnya di salah satu calon wakil bupati bersama dengan Pak Ecek. Kang Ecek. Itu Langga nggak tahu loh Abi. Jadi memang itu mungkin kecil dari sebanyak misteri yang sama sekali Langga nggak tahu loh Abi. Jadi sebetulnya mah Abi itu siapa loh Abi? Saya siapa ya? Ya saya Irwanto. Asik. Ya, seorang ayah anak 8.
Zaman sekarang udah Luar biasa. langka. Mungkin kalau semua anak saya sih 11, keguguran 3 kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin salah satu orang menganggap wah itu salah satunya saya untuk abad ini anak 8 ini sangat mencolok jadi bahan perbincangan. Mungkin salah satunya itu orang menang saya, kok zaman segini anaknya 8 kan gitu kan. Yang 2 aja puyeng kan gitu. Mungkin salah satunya itu gitu, salah satunya itu. Oh, Abi masih terlalu rendah hati sekali. Ya mungkin itulah, mungkin salah satu saya pernah ikut pilkada juga kan gitu kan. Terus mungkin juga pernah ribut di Sumedang tuh, saya PNS keluar juga, mungkin salah satunya orang kok ini PNS keluar kenapa. Wah, itu gitu kan, orang lain pengen jadi PNS kok ini ditinggalin kan gitu kan. Mungkin salah satunya itulah kontroversi kayak. Itu aja nggak ada yang istimewa kayak. Justru itu Abi loh. Jadi memang bagi sebagian orang sebut saja pekerjaan itu dikejar. Ya. Pekerjaan itu tersebut dikejar. Abi malah memilih jalan yang lain, yang mana justru lah keren sekali loh Abi itu. Karena pertaruhannya itu adalah pertaruhan dunia loh Abi. Sebut saja Abi, ya mohon maaf Abi ya. Kita sebut saja dokter secara finansial mungkin sangat cukup bahkan lebih. Tapi apalagi didukung dengan PNS. Status sosial segala rupa sangat luar biasa, tapi Abi memilih jalan saya ini jalan hidup saya loh. Nggak ada ikatan dengan pemerintah, nggak ada ikatan dengan bidang tertentu, pekerjaan tertentu, yang mana Abi berani itu luar biasa loh Abi. Karena nggak yakin loh Abi, seorang PNS dokter itu nominalnya gede loh Abi, di atas angka 10 loh sebulan, bahkan lebih. Ya, lebih. Luar biasa, tepuk tangan buat Abi. Beliau berani luar biasa memilih untuk menjadi seorang pengusaha Abi ya di luar. Swasta aja, individu, bukan pengusaha. Artinya begini, mungkin salah satu orang yang mengenang saya, mungkin saya anak 8 dan ke-8 anak saya ini nggak ada yang sekolah. Langga banget Abi itu. Artinya nggak ada sekolah yang resmi gitu kan. Nah, saya yang pertama SMA, pernah sih SMA 1, mau naik kelas 2 keluar. Anak saya yang kedua ijazahnya sampai SMP, mau udah masuk SMA 1 negeri Sumedang, ya keluar juga. Anak saya yang ketiga Siva, ijazahnya SD. Yang keempat Salma, ya dia homeschool kan gitu kan, persamaan ya, dapatlah ijazah sama dengan kelas SD kelas 6. Nah coba nggak terusin lagi. Yang selanjutnya yang kelima Muhammad Faruk, SD nggak selesai kelas 2 SD keluar. Luar biasa. Ya itu mungkin pernah sampai kontroversi, sampai ada orang-orang datang ke sini sampai nanya kok anaknya nggak pada sekolah. Zaman sekarang saya aja yang sarjana pada susah. Serius, ada beberapa sarjana yang datang ke sini bilang, saya aja yang sarjana untuk kehidupan sekarang ini susah. Kok anak dokter nggak sekolah? Ya itu cuman, ya sekolahnya cuman SD juga nggak pada selesai, SMA juga nggak selesai yang pertama. Nanti kedepannya seperti apa? Dia bilang yang sarjana aja susah, dia bilang gitu. Ya saya jawabannya simpel, coba diulangi. Anda bilang kan tadi yang sarjana susah, ya makanya saya nggak mau nak saya jadi sarjana. saya simpel aja. Luar biasa. Ngomongnya barusan mereka begitu sih. Yang sarjana susah, ya saya simpel jawabnya. Makanya saya nggak mau lah saya jadi sarjana. Kan bilang susah. Itu sederhana tapi nyelakit loh Abi. Nggak tahu. Kan gitu. Itu luar biasa Abi. Sangat salut loh Abi. Jadi memang teman-teman mohon maaf ya, maksudnya gini, kita bukan berarti tidak percaya kepada pendidikan, cuman mungkin kita memilih
untuk memberikan pendidikan yang memang menurut kita itu yang terbaik buat anak kita. Jadi memang silahkan teman-teman untuk memilih. Artinya begini. Oke, silakan Abi. Artinya saya nih seorang dokter ya. Mungkin untuk sampai sekarang pun seorang dokter itu di masyarakat masih lebih lah. Ya kan, saya akui itu secara profesi, secara kedudukan di masyarakat orang masih menganggap wah seorang dokter. Tapi saya pribadi, saya seorang dokter menganggap ada sesuatu yang kurang, yang sangat kurang gitu. Yang Abi ini selama ini rasakan. Iya, ada sesuatu yang saya ini seorang dokter tapi kok apa gitu kan. Banyak kekurangan, banyak kedudukan saya juga. Artinya yang saya pada saat saya pelajari ada satu kedudukan di mana kedudukan itu dapat jaminan, orang hidup dapat dijamin. Jaminannya dunia akhirat. Coba bayangin. Gimana nggak asik banget kan? Jaminannya dunia akhirat, orang hidup di dunia dijamin, yang ngejaminnya Allah Subhanahu wa taala. Coba, saya dokter nggak ada jaminan kan gitu kan? Iya. Ya, otomatis saya pelajari, oh ternyata orang yang hidup punya jaminan itu sukses dunia akhirat itu bisnisnya nggak pernah rugi, yang nggak akan pernah rugi. Ternyata hanya jadi penghafal Quran. Coba bayangin, hanya jadi penghafal Quran. Sebutnya juga para penghafal Quran itu adalah keluarga aku, kata Allah begitu. Coba bayangin. Keluarganya presiden aja kan udah begitu hebatnya kan, difasilitasi total. Fasilitasi lah kan gitu kan, apalagi sekarang disebutnya keluarga yang punya presiden di jagat raya. Iya kan? Nah, otomatis saya tertarik. Saya aja sebagai dokter itu nggak punya jaminan. Ternyata jaminan itu bisnis dengan Allah itu ya itu jadi penghafal Quran. Jaminannya ya surga. Sukses dunia dan akhirat, dunia mengikuti. Ya dari sana akhirnya saya ciptakan anak-anak saya hanya jadi keluarga Allah aja, gitu. Saya ciptain semua anak saya ini jadi para penghafal Al-Quran. Ya itu karena itu adalah profesi bisnis yang tidak pernah rugi, ya kan? Nah, apa ruginya? Bayangin satu orang baca alif lam mim aja dihitung per huruf pahalanya. Ya, coba bayangin sampai menghafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat untuk keluarganya, yang jelas dia itu akan jadi penghuni neraka. Makanya di sana ada orang manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain itu bukan maksudnya pada saat dia itu, saya tanya itu ya tadi, orang yang mau masuk neraka dia bisa tolong gitu. Hanya apa? Hanya penghafal Al-Quran yang bisa melakukan itu. Dan orang tuanya juga diberikan kedudukan yang sangat tinggi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Saya nggak bikin babi bu lagi, nggak, ya saya siapin anak semua. Gitu. Jadi keluarga Allah aja. Gitu. Dan ternyata ya kalau dunia orang khawatir tentang gimana dunianya, ya dunia ngikut lah. Ada orang laki-laki yang talak 3 sama dunia nggak mau lepas. Dunia nggak mau lepas. Udah talak 3. Talak 3, dunia nggak mau lepas. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang namanya dunia itu lebih cepat menghampiri manusia dibanding manusia mencarinya. Ini orang yang nggak tahu. Banyak orang yang sekarang gelisah, galau itu karena nggak paham itu. Oke. Enggak, jadi selama ini omongan buat Langa itu. Siapa? Duduk. Padahal dunia itu menghampiri manusia. Ya, halus lah itu bahasanya, halus. Ya sekarang sih kalau nggak lihat bahasa, realitanya aja kalau menghampiri manusia. Lihat cecak. Cecak itu di dinding nempelnya. Makanannya apa enggak? Nyamuk Nempel atau terbang? Terbang. Coba gila kan? Ada cicak yang kurus nggak? Gendut kayak Langga. Nggak ada tapi ya? Iya. Jadi cicak lebih susah sebetulnya. Lebih susah cari makannya.
Tapi gak ada cicak kurus loh. Nggak ada, coba lihat cicak. Coba sehat-sehat tuh. Gede-gede, proporsional tubuhnya, nggak ada yang maaf-maaf. Hah? Cicak kayak orang yang busung lapar gitu. Proporsional semuanya gitu. Artinya apa ya? Gizinya terpenuhi, makanannya terpenuhi. Itu cicak loh. Itu cicak yang bayangin gak dikasih akal, nempel di dinding, makanannya nyamuk. Itulah bukti bahwa kalau saudara rezekinya tuh nggak lari kemana. Rezeki itu menghampiri. Nah ini filosofi yang harus paham tentang. Makanya saya bilang ya santai aja, dunia itu ngikutin. Yang penting sih bagaimana bikin MOU sama Allah biar senang gitu. Bikin Allah senang dulu, ya sudah kalau Allah senang. Allah cari maghfirah, Allah beri maghfirah ampunan. Kalau Allah sudah beri ampunan, ya semuanya untuk orang itu. Kasih sayang Allah diberikan semuanya. Nah itu yang harus paham. Nah kalau saya akhirnya ya saya pelajari itu ya. Saya tanamkan ini sama anak-anak saya, sama keluarga saya. Biar ya alhamdulillah anak saya tumbuh jadi para penghafal Quran. Yang sudah 30 juz, anak saya yang keempat gitu. 30 juz selesai. Luar gitu, biasa. Kan. Yang ke-1 Malik berarti 5 juz. Alhamdulillah. Bakis hampir 15 juz. Sifa 15 juz gitu. Yang anak saya yang ke Faruk yang ke-5 itu 7 juz setengah, yang ke-6 sama 7 juz setengah mau ke 8 juz. Ya udah itu aja. Keseharian mereka ya tadi hanya menghafal Al-Qur'an. Yakin aja, barang siapa manusia yang nyatanya akhirat itu dunia pasti ngikutin. Kalau ini adanya dunia, ya dia hanya sebatas dunia. Nanam padi itu pasti tumbuh rumput. Nanam rumput nggak akan tumbuh padi. Coba. Nah, itu aja. Keren, betul Abi. Tapi yang paling deket ya tadi sarjananya aja puyeng katanya. Saya yang jadi sarjana aja pusing, ya saya simpan jawabannya, makanya saya nggak mau jadi sarjana. Luar biasa. Kan mereka, oh iya juga ya kan, jadi lucu kan. Oh, ada loh Abi yang sampai mendebat Abi seperti itu. Ada banyak. Ya awal-awalnya juga yang saya seperti ini ya. Orang-orang terdekat saya, artinya kakek neneknya juga, ini anak zaman segini orang. Oh sampai Kak? Iyalah, awal-awal saya sih cuma diem aja. Kakek neneknya awal-awalnya juga sama, nih orang nggak sekolah, nanti gimana? Ngikutin persaingan zaman sekarang yang semakin kompetitif, segala macam kan gitu kan. Saya jawab dengan tersenyum aja. Tadi setelah saya buktikan anak-anak saya dewasa, baru dia paham. Baru dia. Kakek neneknya tuh paling betah di rumah ini bisa sebulan, 2 bulan. Wih. Pengen. Bisa sebulan, 2 bulan. Mungkin pengennya dia ada di sini semua. Karena ngelihat cucu-cucunya yang dia para pengalaman tuh menyejukkan. Gitu. Jadi ya itulah. Mungkin salah satunya begitu. Dan ternyata hidup itu yang cari apa? Cari bahagia. Orang jadi pengusaha ingin bahagia, politikus pengen mentok jadi bupati, jadi presiden, atau jadi anggota DPR ingin bahagia, ya kan? Pengusaha ingin bahagia, dokter ingin bahagia, YouTuber juga ingin bahagia sebenarnya. Iya. Ya iyalah. Betul Abi. Iya kan? Orang itu semuanya ingin bahagia, cuman terkadang orang nggak paham. Nggak pahamnya apa? Dalam konsep mereka tuh bahagia diciptakan. Nggak bisa. Kalau bahagia itu diciptakan, coba kita lihat Onassis, maaf ya, orang terkaya di dunia. Apa yang nggak punya Onassis? Semuanya punya, dia punya. Sampai maaf ada satu pulau isinya cewek semua. Mau yang hitam, mau yang biru, ada semua. Artinya kita langkah mau ke sana pergi gratis, mau seks bebas di sana gratis. Tapi ternyata apa? Onassis bunuh diri ya. Berarti itu nggak jadi bahagia dunia. Nggak bahagia, kan berarti kan gitu. Kan kalau kita mah mimpi, kayaknya kalau udah punya pengusaha, kalau udah punya pabrik sekian ratus karyawan ribuan, kayaknya seneng, bahagia.
petani kalau sudah hektaran tanahnya kayaknya tuh wah sila ipis ya kan gitu kan. Ternyata orang terkaya Jerman bunuh diri. Presiden Brasilia, politikus bunuh diri. Bunuh diri. Berarti masih jadi misteri Abi ya? Berarti Iya, mengejar dunia berarti nggak jadi bahagia loh Abi? Yang namanya ngejar dunia seperti ngejar bayang-bayang lah. Dunia tuh bayang-bayang, dikejar itu dia pasti berlari. Makanya orang-orang sekarang banyak yang galau yang ngejar dunia. Dunia itu jangan dikejar, diem coba. Angkat diem, coba lihat bayang-bayangnya. Dan kalau diem, bayang-bayang bisa dipegang. Kalau mau dikejar semakin lari. Lari, langkah 100 km per jam lari, bayang-bayang juga 100 km per jam lari. Sama. Oke. Itu bahasa halus dari maksudnya guys, sadar gak? Maksudnya itu, cuman bahasa Abi diperhalus. Iya enggak, ya artinya ini biar paham, biar nggak capek. Kalau saya makanya dunia sih saklek aja sama Allah mah yang dunia itu ajarannya mana Rabbana atina fid dunya. Nah kan juga doanya gitu kan, ya Allah berikan kebaikan dunia. Ya apalagi nih Nangga, aku semua mencari jodoh. Asik, cari mertua Abi. Cari mertua kan gitu kan. Nah, ya artinya di sini kan ada satu dunia di sini. Ya. Kebaikan dunia kan? Ya, Abi betul. Ya iyalah. Nah, terus salah satu videonya kebaikan dunia itu ya tadi jodoh, istri yang soleha atau suami yang soleh, anak-anak yang soleh-soleha. Itu kebaikan dunia dan itu harus dipinta. Kenapa lagi rumah yang luas? Coba itu ditafsir Ibnu Katsir begitu. Doanya harus jelas sama Allah. Ya Allah, saya minta istri yang soleha. Gitu loh. Janganlah nggak jadi YouTuber pasang begini tapi nggak minta sama Allah istri yang soleha, ya nggak akan bisa guys, walaupun dipampang kayak gini. Sederhana loh tapi itu cekil. Ini momen segmen Alanga habis dibully ini. Jadi luar biasa. Nggak apa-apa yang begini, nggak ada masalah. Satu usaha manusia kan, tapi harusnya tadi doa tadi sama Allah kan. Jodoh itu sudah ditentukan. Semua manusia dunia mau jodohin Langga, kalau Allah nggak jodohin nggak bisa. Semua mau memisahkan Langga dengan seseorang, tapi kalau udah jodoh Langga bertemu ya. Makanya di dunia itu ya tadi dipinta istri yang soleha, nah nanti minta keturunan yang soleh-soleha, minta rumah yang luas, itu dipinta loh, rumah yang luas. Jangan RSSSS, itu nggak akan bahagia, serius. Artinya apa? Ya gimana mau bahagia kalau saya anak 8 rumahnya SSSS, sangat sederhana sekali misalkan. Sekali. Coba bayangin. Sholatnya di situ, ngompol di situ, main di situ, coba ini mau bahagia kayak gimana? Karena Islam tuh ngajarin mintanya rumah yang luas, itu udah tafsir. Coba bayangin. Terus apa lagi? Minta pendapatan yang jelas. Emang enak? Orang nggak punya pendapatan jelas nggak enak. Nggak. Jadi ini momen udah habis dibully. Langga aku itu semua bilang aku. Ya Allah Gusti, salam Irina sumber. Luar biasa Bi. Ini memang luar biasa Bi. Ini Langga betul ini merefleksi. Terlepas dari Abi niat atau enggak, cuma Langga kerasa gitu Abi. Langga merasa itu. Iya, saya baca ya tadi mungkin saya akan tularkan kebahagiaan saya pada teman-teman saya yang saya kenal gitu kan. Pasti saya akan tularkan kebahagiaan saya. Bahagia itu hidayah, nggak bisa diciptakan. Seorang orang hebat aja selevel Onas yang punya dunia dan orang terkaya itu bunuh diri. Dan ternyata di situ bahwa yang namanya bahagia itu adalah hidayah yang Allah beri kepada manusia-manusia yang punya qalbun salim, yang hatinya baik. Udah itu aja. Kalau kita hatinya baik, baru kasih bahagia. Nah, kalau sudah bahagia, barulah di sana dia akan jadi magnetik, nyedot dunia itu. Jadi dunia itu akan kesedot kalau orangnya bahagia dulu. Serius.
tanpa bahagia rezeki kabur semua, mungkin rezeki di sekitar kita. Ya. Gitu. Jadi bahagia dulu. Allah kasih bahagia. Pada saat orang kasih bahagia lah, cirinya ini orang akan sukses. Ya. Oh ya, Abi, sambil lihat kamera Abi. Oh gitu. Ya tadi kalau cirinya saya ulangi ya. Kalau orang mau sukses itu, yaitu Allah kasih bahagia. Karena bahagia itu sebagai medan magnet untuk nyedot rezeki. Gitu. Medan magnet. Itu medan magnet yang yang hebat banget. Jadi kalau gimana kita rezekinya mau bertambah kalau kita keluh kesah, bangun tidur ngesu marurung, jadi sirah, coba bayangin, udah gelisah, coy. Mau bagaimana? Lanjut tapi ada sedikit rolling set dulu. Ya makanya saya pasti akan tularkan kebahagiaan, dan orang-orang yang pasti ketemu saya, pasien-pasien juga, yang pertama itu yang saya pasti obati, dia harus bahagia. Orangnya dulu, bukan penyakitnya dulu. Iya, pada saat dia bahagia itu imunitasnya naik, daya tahan tubuhnya naik, gitu. Pada saat orang daya tahan tubuhnya naik, ya sudah, kesembuhan ini udah 80% udah sembuh, gitu. Gitulah. Luar biasa. Jadi teman-teman kedepannya mohon untuk lebih jadi kalau kesini itu harus bawa backing supaya nggak satunya dibully gitu. Kita cari lagi orangnya, jadi 3 biar dia yang dibully lah, nggak ikut ngebully gitu. Maksudnya orang ketemu saya harus bahagia. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai nggak paham. Bahagia itu hidayah yang Allah kasih kepada kita, dan itu adalah ciri kita akan menjadi orang hebat. Bahagia dulu, insya Allah. Dengan itu baru bahagia hanya bisa dirasakan oleh kita. Tuh. Dan itu akan terpancar. Kita saya bahagia, tetap orang akan melihat ini orang bahagia, sedih nggak bisa, karena bahagia itu akan memancar gitu. Akan memancar. Oh iya, ini orang bahagia. Enak gitu, adem omongannya enak. Orang yang bahagia itu pasti tutur katanya enak. Dia akalnya tuh cerdas. Orang bahagia itu begitu. Ciri orang cerdas, dia selalu bersyukur dalam hidupnya. Selalu bersyukur. Akan seperti itu nanti akan terlihat gitu. Dia hidupnya selalu bersyukur, jiwanya tenang gitu. Orang adem tuh. Orang tuh aduh enak nih, orang ini adem banget. Nah, itu orang bahagia akan begitu, memancarkan seperti itu. Jadi lain pikariwen batu. Siap. Halus itu. Cit itu. Luar biasa. Jadi memang gini loh teman-teman, momen spesial loh, karena memang Abi ini istilah nama jadi salah satu tokoh di Sumedang juga, dan tokoh di cerita kehidupan Langga gitu. Jadi memang ketemu orang yang luar biasa, kita ngobrol kayak memang ada jeung lanceuk gitu. Jadi luar biasa Abi. Terima kasih kepada Abi. Jadi memang barejeng memang digebug gitu nya. Karasanya. Jadi Abi mah gak niat gitu, cuman Langga gitu karasa ke Abi. Terima kasih buat Abi, luar biasa. Jadi memang banyak hal yang bisa kita ambil khususnya dari Abi yang tadi disampaikan oleh Abi, karena sekali lagi hidup mungkin 63 tahun lah Abi ya, kita sebut 63 tahun. Langga kan mungkin beberapa tahun lagi. Sebut saja 63 tahun Abi ya. Tapi kalau kita berkaca what the next setelah kematian kan justru lebih lama lagi Abi. Jadi kalau kita disibukkan dengan kepentingan dunia, ya makanya ada di dunia ini jangan salah konsep. Dunia ini tempatnya mati. Akhirat tempatnya hidup. Saudara, dunia tempatnya mati, men. Kita adug-adugan. Jadi kita itu hanya transit loh ya. Hanya sejenak loh, hanya sejenak di dunia. Kita kan lama di akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sadari Sulaiman, luar biasa. Dan diingatkan kembali oleh Abi. Luar biasa. Jadi memang dunia hidup sementara, dunia sementara,
akhirat selama-lamanya. Ya, Cuman inilah kita sedikit bergeser dulu Abi, supaya Langga nggak terlalu banyak dibulinya gitu Abi. iya. Enggak lah. Dulu waktu Jumatan bareng Abi ya, Langga sama Bibi, Jumatan bareng ayo di Cimangpek. Abi itu Abi nggak pamer loh, tapi itu batu akik gitu. Dari ujung jari sampai ke pangkal jari itu penuh loh. Dan itu nggak satu loh, jadi ada sampai ke 5. Itu, dan Langga sekarang di ruang prakteknya Abi baru nyadar loh. Keren di sini ada alat medis apa kayak stetoskop kayak apa kayak batu loh bro. Batu. Jadi di sini nggak ada yang medis apa gitu. Batu loh so gede gini batu semua. Abi boleh dikeluarin nggak satu aja Abi? Ekstrim loh. Kalau nanti kalau bisa lihat itu lebih ekstrim sekali kan. Duh. Oke, sorry kan? Nggak apa-apa Abi. Ya jalan. Biasa. Ini virus nih. Waduh, luar biasa. Kita sedikit bawa kamera. Oke.